Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, beri kami kepekaan Tuhan dalam menjalani hidup kami. Mana yang harus kami jauhi yaitu dosa dan bagaimana kami harus menanggulanginya Bapak. Berikan kami kekuatan mengatakan ya pada kebenaran dan tidak kepada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersih terhadap apa yang jahat. Roma 16 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Allah, maaf, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sekali lagi, namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Pernahkah kita melihat sebuah sungai yang bersih? Pastilah kita akan bisa melihat dengan jelas batu-batu yang ada di dasar sungai tersebut. Oleh karena airnya begitu jernih. Kata bersih dalam istilah bahasa Yunani dapat berarti murni atau tidak tercampur dengan hal yang lain. Sama halnya dengan kepolosan pikiran seorang anak kecil yang belum dicemari oleh kejahatan atau tercampur dengan nilai-nilai moral yang jahat dari dunia ini. 1 Korintus 14 ayat 20. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sekarang ini sangatlah sukar menemukan kebenaran yang murni di tengah dunia yang bengkok ini. Karenanya firman Tuhan sebagai standar kebenaran kita sangat diperlukan supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pengenalan akan kejahatan akan bisa menimbulkan bisikan dari iblis. Iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk membelokkan hati Anda, iman Anda, serta perhatian Anda supaya tertuju kepada kenikmatan semu dunia ini. Sesudah itu, iblis akan meruntuhkan ketaatan Anda kepada Allah. Hal inilah skema yang dilakukan oleh iblis kepada Lot, dan hal tersebut merupakan kenyataan pahit di mana Lot harus kehilangan istrinya. Mengapa istri Lot tertuju pada harta yang fana dan akhirnya kehilangan nyawanya? Penyebabnya adalah pergaulan. Kehidupan dia dengan lingkungannya. Lot dan keluarganya bergaul dengan orang Sodom yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita pada dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Suatu kalangan tertentu tidak setuju dengan hal ini. Mereka mengatakan biarkan saja anak-anak, tidak perlu dibatasi pergaulannya. Biar mereka menemukan jati diri dan bertumbuh bersama teman-teman yang lain. Benarkah hal tersebut? Bukankah bila ia bergaul dengan teman-teman yang sangat bebas dan tidak tahu sopan santun, atau teman-teman yang sering memberontak terhadap orang tua, gaya hidup boros, dan mungkin juga pelaku kejahatan, maka sebenarnya kita sebagai orang tua sedang membiarkan anak-anak kita berjalan menuju ke dalam jurang kebinasaan? Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mencegah polusi dosa terhadap generasi muda kita. Generasi penerus sedini mungkin, anak-anak kita. Kita bertanggung jawab akan pertumbuhan anak-anak rohani kita, agar mereka tidak tercemar oleh pengaruh dosa yang begitu kuat ini. Paulus sebagai bapak rohani menuliskan harapannya kepada orang-orang di Roma, supaya mereka menjaga iman mereka dan mempertahankan ajaran yang benar.
Sebab di zaman ini, sekarang ini, kejahatan makin bertambah dan ajaran-ajaran palsu semakin banyak. Orang yang percaya harus bersih dari yang jahat dan harus bersih dari orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga ya Tuhan Yesus, ajari aku untuk belajar Tuhan, bersikap bersih dalam hidup ini. Menjauhkan segala dosa dan memberikan Tuhan ruang kepada anak-anak generasi penerus untuk menjadi anak-anak yang bersih, mempunyai nilai-nilai moral yang kuat, yang boleh melawan nilai-nilai yang jahat dari dunia ini. Selamatkanlah generasi muda kami ya Bapak, dari pengaruh pergaulan yang buruk, dari pengaruh teknologi yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus pelindung, aku berdoa. Amin. Pergaulan yang salah akan melunturkan iman. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.